Sahabat guru hebat, salam kenal. Saya Yasinta Bate, CGP Angkatan 7 Kabupaten Ngadikio, akan menyampaikan pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara dan implementasinya di sekolah saya. Sebelum saya melanjutkan, saya akan membuat satu pantun. Jalan-jalan keliling Nusantara, tidak lupa membeli ikan. Terima kasih Ki Hajar Dewantara, peletak dasar-dasar pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah kedua hal yang tak dapat dipisahkan satu sama lain. Peran sebagai seorang pendidik bukan semata-mata untuk menghantar anak ke sekolah, tetapi juga suatu proses pembelajaran dan pekerjaan menjadikan anak bangsa menjemput peradaban. Pendidikan pada dasarnya adalah menuntun anak mencapai kodrat. Pendidikan sejatinya adalah menuntun anak dengan segala kekuatan kodratnya agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Di sini peran pendidik diibaratkan seperti seorang petani. Anak didik adalah bibit yang disemai. Petani akan mencoba dengan segala cara agar padi yang dihasilkan dapat menjadi beras yang berkualitas. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya tentang pendidikan adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat alam setiap anak berbeda. Sebagai seorang pendidik, saya harus bisa memahami bahwa setiap anak itu unik. Dalam proses pembelajaran, saya harus bisa mengakomodir perbedaan karakteristik setiap peserta didik. Kodrat alam anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Dalam kaitan dengan kodrat zaman, sebagai seorang pendidik, saya berkewajiban membekali peserta didik dengan keterampilan abad 21 atau yang dikenal dengan 4C, yakni critical thinking, communication, collaboration, creative thinking, dengan tidak mengabaikan nilai-nilai luhur bangsa. Semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang masih sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini, yaitu Ingarso Song Tulodo, yakni seorang guru harus bisa memberikan contoh yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua adalah Ing Madya Mangun Karso. Guru selalu berada di tengah-tengah murid untuk memberikan semangat. Yang ketiga, Tutwuri Handayani. Guru harus bisa memberikan dorongan dan arahan. Budi pekerti. Budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah tempat paling pertama dan utama dalam pembentukan budi pekerti anak. Hal ini tidak berarti bahwa pembentukan budi pekerti anak terlepas dari peran guru. Justru gurulah yang menjadi tokoh yang menanamkan nilai-nilai terpuji bagi siswa, memperbaiki perilaku yang buruk menjadi benar, dan menjelaskan apa yang harus dan tidak harus dilakukan. Pemikirannya yang
pendidikan yang menghamba pada anak, menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar yang menggali motivasi untuk membangun habit anak menjadi pembelajar sejati, selalu ingin tahu terhadap informasi dan pengetahuan, suka dan senang membaca. Seorang guru harus menghamba kepada anak. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa memberikan pelayanan yang optimal bagi tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan segala hal yang mendukung dalam memfasilitasi dan memotivasi proses anak membangun pengetahuan, keterampilan, dan sikapnya. Implementasi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama, implementasi di kelas. Sebagai seorang guru, harus bisa merencanakan pembelajaran yang variatif dengan memanfaatkan teknologi dan alam sekitar dan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Dalam hal ini, seorang guru harus bisa memahami berbagai model pembelajaran dan menggunakan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik materi. Yang kedua, seorang guru dapat menciptakan pembelajaran yang menyenangkan seperti menyelipkan ice breaking di sela-sela pembelajaran agar anak-anak tidak merasa bosan dan jenuh dalam proses pembelajaran. Yang ketiga adalah membuat skenario pembelajaran yang sesuai dengan keterampilan abad 21. Kegiatan berikut yang dapat dilakukan adalah pengembangan bakat dan seni dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti menari, menyanyi, olahraga, pramuka, dan show busana daerah. Pembiasaan baik yang dilakukan di sekolah yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni yang pertama, di sekolah itu saya menerapkan budaya 5S kepada peserta didik, di mana budaya senyum, salam, sapa, sopan, dan santun harus menjadi spirit yang harus hidup dalam diri peserta didik maupun guru yang ada di sekolah. Yang kedua, menerapkan budaya gotong royong. Budaya gotong royong seperti pikir kelas, membersihkan lingkungan secara bersama, dan gotong royong dalam mengerjakan tugas kelompok. Tantangan dan solusi dalam menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di sekolah. Yang pertama, tantangan yang pertama, kegiatan pembiasaan baik di sekolah belum berjalan secara maksimal dan konsisten. Solusi yang dapat dibuat adalah membuat program kerja secara bersama dan berkesinambungan, serta melakukan evaluasi secara berkala. Burung merak terbang ke sungai bertemu ikan. Mari calon guru penggerak jadi bagian dari transformasi pendidikan. Sekian dan terima kasih.